Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi, hari Minggu 6 Maret 2022, Pekan Prapaskah pertama. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ini diambil dari kitab Ulangan bab 26 ayat 4 sampai dengan 10. Mazmur bab 91 ayat 1 sampai dengan 2, ayat 10 sampai dengan 15. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 10 ayat 8 sampai dengan 13, dan Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini menceritakan bagaimana Yesus digoda oleh iblis. Kepada Yesus pertama-tama ditawarkan untuk mengubah batu menjadi roti. Suruhlah batu ini menjadi roti. Bagi Yesus, manusia
bukan hanya hidup dari roti saja. Kemudian kepada Yesus ditawarkan kuasa atas segala bangsa dan kerajaan kalau ia mau menyembah iblis. Dan satu lagi, iblis meminta Yesus terjun dari atas bubungan bait Allah untuk menunjukkan kuasa dan kealahannya. Namun dengan tegas, Yesus mengatakan tidak terhadap setiap godaan yang dihadapannya. Yesus selamat dan tidak kalah terhadap godaan. Dia berani mengalahkan tawaran yang menjanjikan pujian dunia, dan juga karena ia tidak mau memuliakan iblis. Satu-satunya yang ia sembah hanyalah Allah. Walaupun kalah di hadapan Yesus, iblis tetap mencari waktu dan saat yang tepat untuk menggoda manusia dan menyebarluaskan pengaruhnya. Iblis tidak pernah surut menggoda manusia. Dia tidak pernah berhenti. Seperti di zaman Yesus, iblis juga menyerang kelemahan-kelemahan kita. Iblis atau setan itu tahu bahwa Yesus baru selesai berpuasa 40 hari dan 40 malam. Itu berarti rasa lapar dan haus pasti sangat hebat. Godaan ini langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ada banyak kebutuhan keluarga. Kalau kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, maka salah satu godaannya adalah pertaruhan menjual tanah, menjual sepeda motor, bahkan menjual rumah dan lain sebagainya. Kita menjadi orang asing di tanah kita sendiri karena rumah dan juga tanah kita jual untuk orang lain. Di kantor, banyak karyawan korupsi dan tidak bisa bayar, maka taruhannya adalah meminjamkan uang di bank, dan pasti selama masa bakti hanya tutup utang. Di sekolah, godaan untuk malas belajar, bolos, nyontek, dan lain-lain. Di kalangan anak muda, godaan pergaulan bebas, narkoba, minum-minuman keras, kejahatan, semuanya berkeliaran seperti singa yang meraung-raung mencari mangsanya. Godaan ada di mana-mana dan menghadang siapa saja. Lebih repot lagi, kita manusia pada dasarnya adalah makhluk lemah dan mudah jatuh di mana saja dan kapan saja. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita tidak pernah luput dari godaan. Godaan dekat di sekeliling kita. Teladan Yesus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini kiranya menjadi contoh yang perlu kita upayakan. Yesus berani mengatakan tidak terhadap godaan yang ada. Kalau kita bisa mengatakan tidak pada setiap godaan yang ada, pastilah kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Namun, mengatakan tidak terhadap godaan tidaklah mudah.
untuk kuat menghadapi godaan dan cobaan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, melainkan kita perlu rahmat dan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapinya lewat doa. Ingatlah selalu pesan Yesus kepada para murid-Nya. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Saudara, hening sejenak. Ingat kembali saat-saat Anda berada dalam pencobaan iblis. Mohonlah bantuan Yesus untuk menghalau berbagai godaan dan cobaan dalam hidupmu. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, berilah aku kekuatan agar dapat menolak godaan dunia ini. Berbagai godaan dan cobaan ada di depan mataku. Maka aku mohon perlindungan dan kekuatan-Mu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam doa dan berkat-Ku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.